dengan mosi yang diberikan, yaitu kebiri kimia. Apakah pantas diterapkan pada pelaku pelecehan seksual? Baik, saya dari pihak pro sangat setuju apabila hal itu diterapkan pada pelaku pelecehan seksual. Seperti yang kita lihat, sebenarnya efek jera yang diberikan pada hukuman kebiri dari kimia ini sendiri menimbulkan efek yang sangat baik. Akhirnya kenapa? Ketika mereka kebanyakan rata-rata berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pelaku pelecehan seksual terhadap anak diterapkan sanksi maksimal 15 tahun penjara. Setelah pelaku lepas dari masa tahanannya, kemungkinan akan timbul perilaku yang sama. Jadi oleh karena itu, pengebirian melalui kimia merupakan metode yang sangat baik agar di kemudian hari pelaku tidak mengulangi hal tersebut. Nah, hal ini diperkuat dengan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 bahwa penyuntikan kebiri kimia tidak menimbulkan efek apapun selain pengurangan nilai hasrat pada pelaku. Nah, melihat maraknya sekali kasus-kasus yang sudah timbul akibat pelecehan seksual terhadap anak di usia dini, maka sudah sepantasnya pemerintah mulai menyikapi hal ini dengan tegas. Dan beberapa kasus contohnya seperti Henry Wirawan yang pada tanggal 11 Januari 2022 dihukum karena memperkosa 13 santri. Nah, karena hal ini tidak melihat latar belakang dari pelaku, maka sudah sepantasnya pelaku yang melakukan hal seperti ini dikenakan sanksi seperti kebiri kimia. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan lain untuk mengelakkan hal ini. Ketika kita dibenturkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, maka kita harus memproyeksikan sebagai kalkulus visual antara pelaku dan viktimologinya. Nah, Oke, sudah 2 menit statement. Henry Wirawan, bukan Harry Wirawan yang melakukan pemerkosaan kepada 13 santriwati di Bandung. Itu memang JPU meminta untuk dilakukan kebiri. Namun pada sampai saat ini kebiri pun belum dilaksanakan di tuntutan pada Bapak Heri Wirawan itu. Jadi menurut saya yang Bapak berikan contoh tadi ternyata belum dilaksanakan di hukum Indonesia ini. Dan yang kedua tentang efek jera dari kebiri itu sangat minim karena yang diberikan adalah suntikan ya untuk melemaskan syahwat. Sedangkan kita tidak tahu setiap hormon setiap laki-laki itu berbeda gitu. Tingkat seksualitas terhadap laki-laki itu berbeda. Apakah sudah efektif ketika satu orang laki-laki disuntikan dengan kebiri kimia dengan laki-laki yang lain itu belum teruji. Sehingga saya mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan pemberian suntik kebiri ini gitu. Terima kasih. Kara. baik, melihat argumentasi yang Anda berikan, saya rasa Anda belum paham tentang hukum acara pidana. Saat ini Henry Wirawan, dan saya koreksi juga saya menyebutkan Henry Wirawan ya. Henry Wirawan sampai saat ini pada putusan selah di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi tidak mungkin ada seorang terdakwa yang sudah dihukum tanpa adanya putusan inkrah dari hakim. Saat ini Henry Wirawan pada saat putusan selah, pada saat ini dia masih pada putusan selah. Artinya dalam putusan selah, pada putusan selah masih ada asas praduga tak bersalah. Dan proses asas praduga tak bersalah sampai pada pemberian replik dan duplik itu punya jangka waktu daluarsanya kurang lebih 24 hari. Jadi sampai saat ini yang Anda bilang katakan belum dieksekusi, ya memang belum karena hakim belum memutuskan inkrahnya hukuman seperti itu kepada Henry Wirawan. Itu yang saya ingin katakan dan jelas itu. Uh, Oke. Baik, nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Jadi hukum berlaku pada asas-asas yang sudah ditentukan dan tidak mungkin hukum tersebut diberlakukan pada asas-asas yang tidak ditentukan. Adanya wacana pada pasal 1 ayat 2 PP nomor 70 tahun 2020 menegaskan bahwa peradaban Indonesia yang semakin maju membuat celah kejahatan juga semakin tinggi. Angka kriminalitas semakin tinggi. Dan adanya efek jera yang seperti ini adalah upaya pemerintah untuk menurunkan dan menekan laju pertumbuhan kriminalitas. Jadi, sudah sepantasnya Indonesia menerapkan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual agar memberikan efek jera
yang nantinya tidak akan diulangi lagi. Itu adalah harapan pemerintah. Nah, karena pemerintah tidak bisa memberikan dampak hukuman yang lebih, karena bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Oleh karena itu,